Nah, jam kerja DC lapangan. Kapan DC akan berkunjung ke rumah Anda? Ya. Jawabannya tidak ada yang tahu. Oke? Iya benar. Jawabannya tidak ada yang tahu. Kapan waktu yang pasti Anda akan dikunjungi oleh DC. Dan juga tidak ada pernyataan resmi dari pinjol kapan Anda akan dikunjungi. Ya. Di perjanjian pinjol, ketika Anda menyetujui perjanjian pinjaman Anda itu, di situ kurang lebih tertulis seperti ini. Jika nasabah tidak diketahui kejelasan akan tagihannya, perusahaan akan melaksanakan penagihan lapangan. Gitu ya. Tidak rinci. Gitu ya, tidak rinci. Lalu saya yang baca itu bertanya-tanya. Gitu ya, bertanya-tanya sekali. Memangnya ketika DC itu berkunjung ke rumah, tagihannya akan jadi jelas gitu. Ya. Tidak semudah itu, Ferguson. Oke? Tidak semudah itu. Nasabah leasing yang jelas-jelas ada barangnya di rumah atau ada motornya di rumah dan kelihatan oleh DC gitu ya. Ketika ditagih oleh DC lapangan, DC itu belum tentu bisa dapat angsuran hari itu juga. Ya. Dan bahkan tidak mau menarik motornya gitu ya. Padahal jelas-jelas gitu ya. Jelas-jelas ada motornya sedang nunggak gitu ya. Jadi pinjol ini ketika ingin melaksanakan tagihan agar jelas tagihannya tidak semudah itu, ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan ketika DC itu diturunkan ke lapangan dan tagihannya akan jadi jelas, tidak semudah itu. Oke? Kalau nasabah pinjol didatangi oleh DC lapangan dan nasabah tersebut bilang, "Gak ada uang, Mas." Gitu ya. Lalu DC itu bilang, "Oh, oke, saya akan ke sini seminggu lagi." Ya, gitu ya. Lalu seminggu kemudian DC-nya nagih lagi, datang lagi gitu ya. Anda bilang nggak ada, Mas. Seminggu kemudian datang lagi, Anda bilang nggak ada uang, Mas. Seminggu kemudian DC-nya datang lagi, Anda bilang nggak ada, Mas. Seminggu kemudian DC-nya datang lagi, Anda bilang nggak ada, Mas. Seminggu kemudian DC-nya datang lagi, Anda bilang nggak ada, Mas. Seminggu kemudian DC-nya datang lagi, Anda bilang nggak ada, Mas. Seminggu kemudian DC-nya datang lagi, Anda bilang nggak ada, Mas. Seminggu kemudian DC-nya datang lagi, Anda bilang nggak ada, Mas. Anda enak nggak dengar saya berbicara mengulang-ulang seperti itu? Ya, enak ya, terganggu gitu kan. Ini orang lagi apa sih? Kok ngulang-ngulang, bosen kan? DC juga sama, ya. DC juga sama. Ketika Anda setiap ditagih bilang nggak ada uang, ya, terus-terusan DC itu akan enak dengan Anda dan segan untuk berkunjung ke rumah Anda karena nggak ada hasilnya. Ya, coba Anda jadi DC pinjol, posisikan diri Anda jadi DC pinjol ya, itu di motor gitu kan mau ke rumah nasabah gitu ya, keliling 100 nasabah gitu ya. Setiap nagih nasabah A ini selalu bilang nggak ada, nasabah A ini ya. Terus-terusan gitu ya. Setelah 1 bulan Anda menagih atau 2 bulan, 3 bulan Anda menagih dan selalu bilang nggak ada nasabah ini ya, apa Anda mau balik lagi? Ya, nggak mungkin, capek. Ya, pastinya Anda capek. Tidak ada hasilnya, berat di ongkos, berat di emosinya, bensin mahal lagi. Ya kan? Oke? Jadi DC juga akan berpikir 2 kali, bahkan 1000 kali jika ingin ke rumah Anda. Ya, karena target perusahaan yang menggila, ya, DC itu tidak mau membuang-buang waktu untuk hasil yang sia-sia. Oke? Jadi bagi Anda, jadilah nasabah yang paling dihindari oleh DC, paling anti DC itu datang ke Anda. Oke? Ya. Nah, kita lanjut ke jam kerja DC lapangan. Ya, DC itu kan karyawan, ya. Karyawan biasa sama seperti yang lainnya gitu ya. Karyawan itu kan ada jam kerjanya. Oke, sama seperti bank, leasing itu dari jam 9 atau jam 8 hingga jam 5 sore. Ya, kalau karyawan finance itu seperti itu ya. Nah, jika Anda selalu kerja di jam 9 sampai jam 5 sore, ya alhasil Anda tidak akan bertemu dengan DC. Ya. Gimana mau ketemu dengan DC? Ya, wong Anda sedang kerja, jam kerjanya sama dengan DC 8 itu, ya kan tidak akan ketemu. Atau begini, Anda pengangguran gitu ya. Anda pengangguran cari kerja ya. Misalkan Anda pengangguran, ya Anda main kayak kemana gitu ya. Main kemana gitu ya, jualan ini itu, bantu teman jualan kayak di mana cari uang gitu ya. Pokoknya Anda keluar dari rumah di jam segitu. Oke. Ketika nasabah itu susah ditemui dan berkali-kali ya DC itu kunjungan Anda tidak ada di rumah terus, DC juga akan menyerah. Ya.
Anda lakukan saja hal itu selama 3 bulan. Anda keluar dari jam 9 sampai jam 5 atau Anda kerja gitu ya, dari jam 9 sampai jam 5, Anda susah untuk ditemui, dijamin DC itu ogah berkunjung ke rumah Anda lagi karena sia-sia. Ya Anda tidak ada terus di rumah gitu ya. Atau yang lebih umum ya banyak yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Anda boleh tetap di rumah gitu ya selama jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Namun Anda tutup semua hordeng Anda, kunci semua pintu Anda, matikan lampu ruang tamu, sunyi senyap. Gitu ya. Jika ada yang ketuk-ketuk, nggak usah dibuka. Oke? Ya. Menghindar gitu ya. Atau kalau Anda punya uang, pasang CCTV. Jadi tahu siapa yang ngetuk-ngetuk gitu ya. Nah, atau lagi Anda masih tinggal dengan orang tua, ya kan jadi banyak ataunya. Nah, bagi Anda itu banyak ataunya untuk masalah DC lapangan pinjol itu ya. Anda sudah di rumah, ya kan sudah tidak di rumah, ada orang tua, gitu ya. Atau Anda masih tinggal dengan orang tua, gimana Bang? Gitu kan ya. Karena Anda masih kecil, gitu. Anda masih remaja, gitu ya. Saya tanya ya ke Anda masih kecil, minjol buat apa? Ya. Anda masih kecil minjol buat apa gitu, masih 18 tahun minjol. Orang yang sudah bijaksana, sudah tua banyak yang kolab karena pinjol. Ya. Atau ya sudahlah, Anda sudah besar tapi masih tinggal dengan orang tua Anda, jadi tidak bisa ngumpet gitu ya. Ya Anda keluar, kerja, jangan ada di rumah. Gimana dengan orang tua Anda? Orang tua itu ya cepat atau lambat itu akan mengerti. Oke. Anda bilang, "Iya, saya kerja lagi cari uang untuk melunasinya." Oke. Atau Anda tidak mau menyakiti hati orang tua Anda, ya, karena hutang-hutang Anda itu. Anda bilang, itu teman saya yang pakai data saya, gitu ya. Saya tidak pernah minjam di pinjol itu, gitu ya. Ini saya lagi nagih ke teman saya, katanya mau tanggung jawab, gitu kan. Beres, oke? Saya jamin beres seperti itu. Anda malu dengan tetangga karena orang tua Anda ditagih, gitu ya. Anda ucapkan kalimat tadi itu teman saya yang pinjam pakai data saya. Dan dia katanya mau tanggung jawab. Ini lagi saya marahin juga nih teman saya nih. Katanya nggak akan bermasalah, tapi sekarang bermasalah gitu ya. Begitu. Itu kalimat sakti yang bisa merubah semuanya. Yang tadinya malu bisa jadi empati. Ya, oke? Itu ya. Kita sudahi ya jam kerja DC lapangan. Sekarang saya ingin bahas ya kapan DC lapangan akan berkunjung, yang mana ya jawaban ini diambil dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah didatangi oleh DC. Galbay lalu didatangi gitu ya. Ada beberapa poin. Oke, yang pertama DC akan berkunjung ke rumah Anda ketika Anda sudah tidak bisa lagi dihubungi, bukan saat Anda tidak bisa membayar. Gitu ya. Kalau Anda masih respon, ya Anda tidak akan dikunjungi. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman orang. Oke. Namun, jika Anda berpikir bahwa saya harus terus menyalakan HP saya dan merespon tagihan-tagihan yang masuk agar DC tidak datang ke rumah, ya, kecemasan dan ketakutan Anda tidak akan pernah selesai jadinya. Begitu. Karena DCWA itu Anda tahu sendiri akan terus-terus menakut-nakuti Anda dengan ancaman DC lapangan pinjol ini akan berkunjung ke rumah Anda. Ya. Jadi Anda hanya mengulang-ulang rasa takut Anda saja. Dan itu adalah hal yang sia-sia. Oke? Itu hal yang sia-sia ya. Anda respon penagihan DCWA agar tidak dikunjungi. Ya, tapi DCWA tersebut bilang bahwa jika jam sekian Anda belum bayar, Anda akan didatangi DC lapangan. Lalu Anda respon lagi, ya, agar seolah-olah Anda orang yang bertanggung jawab, gitu ya, dan tidak mau tidak mau didatangi DC lapangan gitu, karena saya sudah respon, gitu ya. Lalu DCWA itu balas lagi, saya tunggu pembayarannya jam sekian, kalau tidak akan didatangi DC lapangan. Ya, Anda balas lagi karena takut DC lapangan datang. Mau kapan selesainya? Ya, saya tanya mau kapan selesainya? Seperti itu. Anda selalu balas dengan dalih agar tidak didatangi DC, namun DCWA selalu menakut-nakuti Anda dengan kunjungan DC lapangan. Kapan selesainya? Oke. Jadi, satu-satunya solusi yang harus Anda lakukan adalah menonaktifkan nomor Anda, ganti WA Anda, ganti email Anda, ya, agar DC lapangan berkunjung ke rumah Anda. Ya, sengaja agar DC itu berkunjung ke rumah Anda. Namun Anda tidak pernah ada di rumah.
Ya, oke. Seperti pembahasan jam kerja DC lapangan tadi. Setelah 3 bulan, Anda tidak akan didatangi lagi, beres. Ya, daripada Anda selalu takut, selalu cemas, Anda selalu balas DC WA, namun tetap saja pada akhirnya Anda dikunjungi, double ketakutan Anda. Ya. Mending Anda menjalankan misi tersebut agar DC lapangan berkunjung. Ya, gitu kan, Anda nonaktifkan semuanya, hapus semua pinjol Anda, hapus WA Anda, ganti yang baru, gitu kan. Ya. Agar DC lapangan berkunjung, namun Anda tidak pernah ada di rumah, dan DC lapangan menyerah. Selesai urusan Anda dengan pinjol itu. Ya, itulah cara menyelesaikan tagihan, ya, atau penagihan DC lapangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masih tentang kapan DC lapangan berkunjung menurut orang-orang yang sudah didatangi. DC itu akan berkunjung setelah Anda menunggak 3 bulan. Ya, mau Anda setiap detik respon penagihan WA, respon telepon penagihan DC, Anda tetap didatangi DC lapangan jika Anda sudah telat selama 3 bulan. Ya, sedangkan aturan OJK jika sudah telat 3 bulan maka tidak boleh lagi ditagih. Ya, tidak boleh lagi ditagih. Oke. Jadi jika Anda ditagih setelah 3 bulan, ya melanggar aturan DC itu. Oke, Anda tidak boleh ditagih lagi. Itu yang kedua, ya, setelah 3 bulan. Oke. Yang ketiga, Anda akan didatangi DC lapangan jika total tagihan Anda di atas 3 juta. Oke, itu menurut orang-orang. Nah, jika total tagihan Anda di satu aplikasi itu hanya 1 juta, gitu ya, aplikasi yang Anda DC lapangan itu hanya 1 juta, Anda tidak akan didatangi, gitu ya. Lalu Anda berpikir, saya punya tagihan di Kredivo 6 juta, karena DC-nya merata, saya bayar 4 juta, sisanya 2 juta, saya galbaikan, gitu ya. Karena ada yang bilang kalau tagihan di bawah 3 juta tidak akan didatangi. Itu pemikiran yang ngawur, ngaco, salah. Ya, teorinya tidak seperti itu. Saya galbay di Kredivo 6 juta tidak didatangi, tidak ada DC yang datang ke saya. Ya, DC Kredivo merata, ya kan? Jadi jika Anda berpikir bahwa hutang yang besar maka besar pula kemungkinan Anda dikunjungi oleh DC lapangan, ya, dan hutang semakin kecil maka kecil pula kemungkinan didatangi DC lapangan, itu teori yang salah. Ya. Nah, bagaimana teori yang benar? Nah, saya akan beritahu teori yang benar dan diamini pula oleh DC lapangan tentang kapan Anda akan didatangi. Dengarkan baik-baik ya. Ini dari DC-nya langsung ya, dari DC lapangannya langsung. Anda hanya akan didatangi jika rumah Anda mampu dijangkau oleh DC lapangan tersebut. Ya, oke. Jika Anda hidup di perkotaan yang notabene tidak peduli dengan tetangga, tidak saling kenal, ya, Anda tidak punya nomor rumah atau Anda copot nomor rumah Anda, bagaimana DC itu akan menjangkau Anda? Ya, padahal DC itu sudah ada di depan rumah Anda, gitu ya. Sedang lihat database, ini mana rumahnya ini, kan? Nomor rumahnya mana ini, kan nggak ada gitu, karena Anda copot gitu. Ya nggak bisa dijangkau, gitu ya. Tanya ke tetangga nggak ada yang tahu. Ya, karena Anda hidup di perkotaan. Kenal nggak dengan ibu ini? Kenal nggak dengan bapak ini? Nggak tahu, Pak. Itu kan, aduh, pusing gitu kan. Gitu. Nggak tahu gimana. Ya kan? Jadi susah dijangkau. Oke. Jika hidup Anda di kampung, ya, kampung Anda itu masih ada dinosaurusnya, jalannya batu, nggak ada aspalnya, gitu ya. Banjir lagi. Jalannya rusak, bolong-bolong seperti kolam. Jadi wisata 1000 kolam, gitu ya. Banyak ikannya gitu di jalan Anda gitu. Gimana caranya DC menjangkau rumah Anda? Ya, sedang di motor gitu kan, lihat ini nama Anda, lihat jalannya gitu kan. Waduh, wisata 1000 kolam nih, ya kan. Bisa-bisa rusak motor saya hanya karena pekerjaan seperti ini. Itu ya, sama juga tidak bisa dijangkau. Oke. Nah, jika rumah Anda jauh sekali dari perkotaan gitu, 100 km dari perkotaan, gitu ya, seperti di gunung misalkan gitu ya. Gimana mau DC lapangan datang ke gunung, ke rumah Anda, gitu ya. Sudah datang ke gunung, sudah capek-capek gitu ya kan, bikin tenda gitu ya kan, DC lapangannya gitu kan, nginep di gunung gitu kan, lalu lanjut ke rumah Anda gitu ya. Setelah nyampe situ Anda bilang nggak ada, sia-sia ya kan. Jadi jika rumah Anda jauh sekali dari perkotaan 100 km misalkan gitu kan, tidak akan bisa dijangkau. Ya, maka dari itu DC lapangan akan datang ketika rumah Anda mudah dijangkau. Ya, DC lapangan itu akan datang ketika rumah Anda mudah dijangkau. Oke. Lalu di atas itu semua ada lagi yang unik ya. Rumah Anda sudah mudah dijangkau,
tetangga banyak yang kenal dengan Anda, dekat dengan perkotaan, gitu ya. Jalan menuju rumah Anda itu mulus, gitu ya. Tidak ada wisata 1000 lubang, tidak banjir, gitu. Pokoknya lancar, gitu ya. Hutang Anda belasan juta hingga puluhan juta, gitu. Namun Anda tidak didatangi oleh DC itu, tidak ada yang datang, ya. Dan banyak sekali yang seperti itu. Nasabah pinjol yang hutang belasan juta, ya, akses ke rumahnya gampang, ya, tidak pernah didatangi DC lapangan, banyak sekali. Ya, tidak percaya, baca-baca saja komen-komen di YouTube saya itu, banyak sekali yang seperti itu. Bang, saya hutang 15 juta di Shopee, nggak ada yang datang, gitu kan. Saya hutang di Kredivo, nggak ada yang datang. Saya hutang di Aku-Laku sekian puluh juta, nggak ada yang datang, gitu ya. Begitu, oke. Maka dari itu, yang harus Anda lakukan ya ketika galbay, misalkan Anda takut gitu ya, tetap tenang saja gitu. Tenang, hapus semua pinjol Anda, galbaikan semua pinjol Anda ganti nomor HP dan ganti WhatsApp, Anda kerja saja. Ya, kerja, cari uang. Toh selama 3 bulan Anda bekerja, Anda mencari uang, Anda tidak akan ditagih lagi setelah 3 bulan ya, baik itu dari WA, dari email dan kunjungan DC lapangan, karena semua mereka berhenti menagih Anda. Ya, Anda adalah nasabah yang paling dihindari oleh DC pinjol. Oke, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.